Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah melupakan kesalahan. Pertemuan antara Yesus dan Matius syarat dengan pesan pengorbanan. Matius mengorbankan kemewahan dan kemudahan hidup dalam gemilangan harta. Sebagai pemungut cukai, dia seorang kaya. Demi Yesus, kekayaan itu ditinggalkan. Pada sisi lain, Yesus juga tidak kalah korbannya. Reputasinya sebagai guru ternoda karena pergaulannya dengan kalangan pemungut cukai. Tapi bagi Yesus, pengorbanan itu tak berarti apapun kalau buah dari korban itu adalah keselamatan satu jiwa. Yesus mau makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa tanpa memandang kesalahan apa yang mereka perbuat ataupun status mereka. Seberat-beratnya kesalahan orang lain kepada kita, mereka tetap manusia yang sama dengan kita. Maka dari itu, sebaiknya kita saling memaafkan dan menciptakan perdamaian. Dalam bersosialisasi pun, kita tidak perlu memandang status orang tersebut. Kita juga harus berani melupakan kesalahan orang dan mau memaafkan. Sikap ini menularkan kedamaian dan efektif menggerakkan orang untuk berubah atau bertobat. Saudara yang terkasih, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Baik, dan Maha Pengampun. Ia akan mengampuni semua dosa manusia. Sebesar apapun dosa itu, asal manusia bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan datang untuk memanggil orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan menuntun yang tersesat dalam kegelapan supaya mendapat terang dan hidup. Hanya dengan tobat dan pengampunan, orang akan menemukan kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah. Pengampunan Tuhan membebaskan kita, maka datanglah kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia,
Berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.